Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di meja konsultasi Project D. Saya memang tidak penting, tapi saya yakin suatu saat nanti akan menjadi penting di saat pusing. Ada rekan saya yang sedang pusing menghadapi diet, seperti teman saya di video ini. Sebelum memulai video ini, nampaknya saya harus buat disclaimer dulu ya. Pertama, saya bukanlah seorang ahli gizi, tapi pada kesempatan kali ini, saya ingin mencoba berbagi aja beberapa tips yang ampuh untuk menurunkan berat badan. Ya, saya mulai dulu dengan cerita saya ya. Sebenarnya dalam perjalanan hidup saya, sejauh ini, saya pernah mengalami beberapa kali lonjakan berat badan. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah. Yang pertama, pada saat saya sedang kuliah di bangku kedokteran, di semester akhir waktu itu. Saat itu berat badan saya mencapai angka 79 kilo. Yang jadi masalah nih, kemeja yang biasa gue pakai itu jadi nggak muat gitu, bro. Jadi nggak muat, guys. Ya, akhirnya saat itu gue putuskan untuk coba turunkan berat badan. Oke, dan cara diet atau proses penurunan berat badan yang gue lakuin waktu itu cukup ekstrim. Gue cuman makan sehari sekali, bro. Parah itu. Oh my God! Wow! Makan sehari sekali, nggak ada cemilan, nggak ada yang namanya keripik. Ya pokoknya cuman minum air putih aja. Ya paling makan sehari sekali dan itu cuman makan malam. Nah, setelah 1 bulan kayak gue ngerasa menderita, bro. Memang berat badan gue turun banyak banget. Karena gue merasa menderita, akhirnya pola ini gue rubah. Dengan cara 3 hari gue makan sehari 2 kali. 2-3 kali. Nah, 4 hari sisanya gue cuma makan 1 hari 1 kali. Dan ini gue lakuin kurang lebih selama 4-5 bulan lah. Dan waktu itu berat badan turun ke angka 63 kilo. Yes! Lumayan kan? Dari 79 jadi 63. Itu adalah pengalaman pertama saya. Namun, selang beberapa waktu, kondisi berat badan saya kembali melonjak naik. Dan memuncak. Kira-kira 3-4 tahun yang lalu lah. Waktu itu berat badan gue mencapai 91 kilo, bro. Uniknya saya paham betul sebenarnya apa yang membuat berat badan gue meningkat pesat, yaitu stres. Jadi kalau gue stres, pelariannya adalah makan sebenarnya. Entah kenapa di tahun itu saya mendapatkan banyak sekali job desk dan gue ngerasa overwork. Dan pelarian saya yang tadi saya bilang, yaitu tadi makan. Jadi kalau ada sesuatu yang ganggu pikiran gue, biasanya nih kalau malam susah tidur, pelarian gue adalah makan. Makan mie instan. Bahkan bisa makan sampai 4 bungkus dalam sekali makan. Kacau kan? Nah, akhirnya gue memutuskan untuk memulai diet lagi. Untuk menurunkan berat badan ini. Sebenarnya gue udah mulai berusaha mencoba melakukan diet seperti yang gue lakuin di zaman kuliah. Tapi ternyata itu nggak bekerja, teman-teman. Nggak bisa. Karena, gimana ya, gue merasa tersiksa gitu loh. Akhirnya gagal. Paling bertahan 2 minggu, habis itu gagal. Dan akhirnya gue coba nih cari cara lagi buat diet. Akhirnya gue mulai nemuin formula yang tepat pada saat itu. Jadi gue tetap makan 2 kali sehari. Memang kebiasaan makan gue adalah 2 kali sehari umumnya ya. Terus diimbangi sama olahraga. Olahraga gue intens banget pas itu. Jadi olahraga yang gue lakuin itu ya olahraga yang gue suka sih. Contohnya nih, renang. Gue itu bisa renang sampai 3 kali seminggu. Terus kadang ditambah futsal, kadang sesekali jogging, dan pernah badminton lah sesekali. Yaitu beberapa olahraga yang gue lakuin. Secara bertahap, berat badan gue akhirnya turun sampai 74 kilo. Udah 17 kiloan lah ya tuh gue turun. Dan itu gue tempuh kurang lebih selama 4 bulanan lah.
Dari 2 kali diet yang gue jalanin, sebenarnya makan waktu yang cukup lama ya. Maksudnya beberapa bulan. Nggak ada yang instan, guys. Nggak ada yang instan. Karena kalau penurunannya terlalu instan juga akan membahayakan. Nah, parahnya, gue udah turun tuh 74 kilo. Semenjak COVID, tutuplah kolam renang. Tempat futsal tutup. Ya pokoknya susah olahraga. Yang bisa gue lakuin cuma jogging. Cuman waktu itu susah banget gue cari waktunya. Dan kembalilah berat badan gue melejit naik. Ya untuk gue secara pribadi menganut diet yang gue pilih defisit kalori. Sebenarnya ada berbagai macam cara diet sih. Ada diet intermittent fasting, ada diet ngatur jendela makan, ada juga diet keto. Nah, contohnya diet intermittent fasting yang pakai jendela makan itu contohnya diet OCD yang Deddy Corbuzier sempat promosikan beberapa tahun lalu. Juga itu cukup ya pokoknya carilah yang sesuai mana. Tapi pada akhirnya keberhasilan dari diet itu benar-benar ditentukan dari pengurangan kebutuhan kalori harian kita. Menurut saya. Jadi ini paling rasional. Logikanya aja nih ya, kalau misalnya kita makan 2000 kalori, sedangkan kebutuhan kalori kita cuma 1500. Ya kelebihan kalori ini bakal disimpan jadi cadangan, jadi lemak di badan kita. Begitu juga sebaliknya, kalau kita makan 1500 sedangkan kebutuhannya 2000 kalori, ya badan kita akan berusaha untuk memenuhi kekurangan kalori itu. Dengan cara apa? Yang pertama, dengan memecah cadangan lemak yang ada di tubuh kita untuk dijadikan tenaga. Yang kedua, sebenarnya nih ya, tubuh kita ini didesain sangat jenius sekali oleh Sang Pencipta. Jadi kalau kita lakukan dalam jangka waktu yang lama, biasanya tubuh kita akan beradaptasi. Jadi secara tidak langsung beberapa organ kita akan menurunkan fungsi-fungsinya sehingga terjadi penghematan kalori. Kurang lebih gitu sih dasarnya ya. Oke, di akhir gue mau bilang bahwa gue sama sekali nggak menganjurkan cara diet yang pertama kali gue lakukan pada saat di bangku kuliah. Karena ternyata banyak dampaknya, kayak mungkin massa otot gue ikut berkurang bersamaan dengan penurunan berat badan itu. Karena gue makan terlalu ekstrim. Itu cukup menyiksa bro, lumayan menyiksa 1 bulan itu. Kayak gue cuma makan sehari sekali, sedangkan makin hari pikiran gue tuh pengen makan. Ya gitulah. Nah terus gimana dok cara diet yang terbaik menurut dokter? Ya kita bahas di video selanjutnya aja lah ya. Ya buat teman-teman yang suka video ini bisa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lain. Terus kalau mau tanya-tanya bisa tulis kok di kolom komentar. Sekian video hari ini, terima kasih dan sampai jumpa.